Sesawiku Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sobat kaulah mudaku Yesus channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus selalu dalam kasih Bapa, selalu dalam lindungan Bapa, dan selalu diberikan rahmat yang sungguh luar biasa. Sobat kaulah mudaku Yesus channel. Berjumpa lagi tentunya dengan Sesawiku Yesus channel ya. Mantap selalu. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama kembali untuk terima firman Tuhan dan dalami firman Tuhan dari Injil Markus pekan biasa ke-14. Sobat kaulah mudaku Yesus channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita terima firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya dan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang sedemikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan suatu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat kaulah mudaku Yesus channel dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita mau dalam firman Tuhan ini. Tadi dikatakan dalam Markus bab 6 ayat 4 dikatakan demikian, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya." Sobat kaulah mudaku Yesus channel dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengatakan hal itu karena ia tidak diterima dengan baik di kampung halamannya. Namun perlu kita ketahui, Yesus tetap berbuat baik. Kendati Yesus tidak diterima dengan baik oleh orang-orang di sekitarnya. Dari sini, sobat kaulah mudaku Yesus channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita bisa sungguh-sungguh belajar berbuat baik kepada setiap orang yang kita jumpai, tanpa pilih kasih, tanpa pilih-pilih, dan tanpa mengharapkan imbalan. Sungguh sobat kaulah mudaku Yesus channel dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bisa jadi kita akan mengalami penolakan atau tindakan mendapat tanggapan baik, atau tidak mendapat tanggapan yang baik dari orang-orang sekitar kita. Kita juga dapat
alami hal itu, mendapat tanggapan yang tidak baik. Sobat Kaula Mudaku Yesus Channel, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sadarlah bahwa saat kita dibaptis, kita semua menerima tugas dari gereja itu, agar kita hidup seturut teladan Yesus Kristus sendiri. Artinya apa, Sobat Kaula Mudaku Yesus dan saudara-saudara terkasih, teman-teman semuanya? Artinya kita dipanggil untuk meneruskan tugas-tugas dari Yesus sendiri. Salah satunya adalah tugas kenabian, yakni mewartakan sabda Allah. Sobat Kaula Mudaku Yesus, umat Kristiani pada zaman ini dapat mewartakan sabda Allah dengan berkhotbah dalam sebuah ibadat atau doa bersama, atau menjadi warta baik bagi semua orang, melakukan hal-hal yang baik, peduli kepada semua orang. Itu beberapa salah satu caranya. Namun mewartakan sabda Allah dapat dibuat melalui kesaksian hidup sehari-hari, dan dalam keluarga, tempat kerja, sekolah, lingkungan masyarakat. Sobat Kaula Mudaku Yesus Channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kesaksian kenabian ini merupakan amunisi bagi kebersamaan kita sebagai warga gereja dan juga warga negara. Sobat Kaula Mudaku Yesus Channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Yesus sendiri mau ingatkan kita, dan firman ini juga ingatkan kita, supaya kita menjadi warta gembira melaksanakan tugas kenabian ini. Di era yang seperti ini, banyak sekali cara untuk menjadi warta baik, lewat media sosial atau dimanapun kita berada, menjadi warta baik, warta Allah sendiri. Sobat Kaula Mudaku Yesus Channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada, sungguh menjadi harapan setiap insan untuk menjadi warta yang baik bagi semua orang, dimanapun kita berada. Semoga kita semakin diteguhkan, karena tugas ini menjadi tugas setiap insan, tugas semua orang, terutama kita yang sudah dibaptis, sudah terima baptisan itu. Amin, saudaraku semua ya. Amin. Yang menjadi pertanyaan sebagai refleksi kita adalah, sudahkah kita mau melaksanakan tugas kenabian itu, mewartakan sabda Allah, mewartakan sukacita bagi semua orang, menebar kasih bagi semua orang? Jawabannya ada di dalam hati Sobat Kaula Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sobat Kaula Mudaku Yesus Channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita tutup renungan singkat ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, penuh cinta, kami ucap syukur kepadamu atas segala kuasa yang boleh kami terima, atas segala rahmat yang boleh kami rasakan dengan firman ini. Semoga ya Tuhan, dengan firman ini menjadi sarana kami semakin dekat dengan Engkau Bapa. Kami semakin mampu menjadi warta baik dalam setiap hari-hari kami dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau sertai kami setiap hari. Kami berdoa ya Tuhan, bagi orang-orang yang lemah, tersingkir, luka hati, dan mereka kurang perhatian. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya dengan kuasa-Mu yang kudus,
Engkau jamah mereka, Engkau sentuh mereka dengan kuasa-Mu, dan Engkau kuatkan mereka dalam kehidupan mereka. Kami berdoa pula bagi orang-orang yang telah meninggal dunia karena pandemi COVID-19, yang telah berpulang ke rahim-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau jamah dengan kuasa-Mu, Engkau ampuni dosa mereka, dan Engkau tempatkan di sisi-Mu di sorga. Kami berdoa pula bagi kedamaian dunia ya Bapa. Kiranya Engkau jamah setiap hati manusia, Engkau hadir di tengah-tengah kami manusia, Engkau hadirkan kedamaian ilahi. Kami berdoa pula bagi kedua orang tua, sanak saudara, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau jamah, Engkau berkati, dan Engkau berikan kesejahteraan sejati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Halda Muda Yesus Channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak. Kita sudah mau sama-sama dengarkan firman Tuhan dan terima firman dengan Tuhan. Terima firman Tuhan dengan sukacita. Sebarkan video ini dimanapun Anda berada, supaya menjadi warta sukacita bagi semua orang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.